Saya mulai lagi. Kita tinggal sedikit, nanti habis itu bisa diskusi perkara tugasnya seperti apa. Yang tadi itu konsep pembagian ya. Dengan pembagian interval-interval supaya dapat ulangan itu tadi. Kalau di metode yang pertama, kita pastikan itu selang waktu antar di dalam satu ulangan itu sama. Misalkan tadi 6 periode, semua 6 periode. Sekarang karena diragukan kebebasannya kalau begitu, ya. Jadi di sini dibuat supaya keraguan itu bisa diatasi. Kita membaginya bukan asal bagi. Itu kan asal dibagi 6, 6, 6, 6. Sekarang membaginya berdasarkan kondisi harus sama. Kondisi di awal batch harus sama. Ini syaratnya itu. Awal ulangan itu harus mempunyai kondisi yang sama. Seperti apa ya diakali ini tadi. Setiap batch harus diawali dengan kedatangan pertama setelah kosong. Ya, gambarnya jadi sini, itu tadi gambarnya. Jadi selalu diawali pertama kali setelah nganggur itu akan ada awal periode. I per T gitu ya. Sekarang selain menghitung AI tetap ya. Ini hitungannya sama seperti tadi tetap. Jadi ini ada penggalan pertama tingginya 1 kali berapa. Ini tingginya 2 kali 1, tingginya 3 kali 1, tetap seperti tadi caranya. Kayak menghitung luas balok-balok itu. Cuman di sini ada tambahan BI. Yang tadi itu T. Yang di 2 yang pertama itu T, interval. Sama-sama 6. Kalau di sini beda kan? Nah, di sini makanya ada indeks I yang menunjukkan durasi setiap batch yang beda-beda. Sehingga akhirnya rumusannya jadi lebih kompleks. Ya, di sini juga kita butuh hitungan A bar, butuh hitungan B bar, seperti rata-rata gitu. Nanti menghitung output setiap ulangan itu pakai rumus ini. Nggak usah dihafal, saya juga nggak hafal. Ya. Jadi ini kamu ikuti aja rumusnya. Jadi di sini seolah-olah setiap ulangan itu butuh rata-rata banyaknya orang ya, banyaknya pelanggan di dalam sistem, rata-rata interval diakomodasi di sini menjadi satu output. Jadi satu output yang nanti kita pakai untuk analisis. Jadi kalau yang tadi outputnya dalam bentuk Q rata-rata kalau tadi ya, yang Q rata-rata 1, Q rata-rata 2 dan seterusnya. Sekarang namanya di sini saya ganti namanya Y1 sampai dengan Y. Kalau kamu punya 4 tadi ya Y4. Kalau punya 5 ya 5. Ada N ya N. Gitu ya. Analisisnya sama analisis yang seperti tadi. Jadi kalau punya Y1 sampai ulangan ke N, kamu bisa bentuk rata-rata, bisa bentuk simpangan baku. Ya, yang nanti dipakai di uji hipotesis dan selang kepercayaan. Cuman memang susahnya adalah ini ya menentukan awal ini loh harus sama. Ya, gitu. Jadi nggak asal membagi. Ya, ini hitungannya bisa kamu cek nanti hitungannya seperti ini. Rata-rata yang kita pakai sebagai kalau tadi key double bar, ini yang di sini istilah saya Y ya, Y rata-rata. Ini Y per ulangan. Ini Y rata-rata. Jika dibutuhkan kita hitung simpangan baku. Ya. Itu ya, ini simpangan bakunya sudah saya hitungkan kok di sebelahnya. 0,22 itu. Jadi kalau mau menghitung selang kepercayaan dan uji hipotesisnya ya dua besaran ini yang dipakai. Ini dan ini. Oke. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan ini atau sekalian mengarah ke tugasnya. Tugas sengaja saya yang membagi kelompoknya. Ya, saya itu tutup mata kok, itu saya random aja gitu ya. Bagi menjadi 6, masing-masing 6. Ada sudah saya bilang di perintah mengerjakannya
silakan bagi tugas, karena ada 2 kasus yang walaupun jauh-jauhan saya yakin kalian pasti punya cara gimana untuk diskusi ya. Kalau masih sama-sama di Malangnya ya selama masih memungkinkan untuk diskusi ketemu ya, pokoknya dihindari mengumpulkan massa lebih dari 10 orang kan gitu. Jadi kalian masih bisa diskusi dengan teman, satu kelompok. Tapi nanti mengumpulkannya tetap ya di akun masing-masing ya, supaya saya bisa cek. Paling enggak yang memegang filenya itu kan harus membagi ke teman-teman. Ya. Dan usahakan ya berpartisipasi. Nggak dapat apa-apa kamu kalau nggak ikut mengerjakan. Silakan, kalau ada yang ditanyakan. Nah, udah ahli semua ini ya. Ibu, saya mau nanya, Bu. Pak Zidan. Kalau minimal banyaknya pengamatan untuk batch itu berapa ya, Bu? Ada minimalnya atau enggak? Sebetulnya nggak ada ya. Yeah. Tapi kalau misalkan kamu ingin, sorry, salah saya ngomong. Simulasi. Kalau sementara ini memang saya bilang nggak ada, tapi nanti pada prakteknya, kalau misalkan kamu yang arahnya ke sifat-sifat penduga misalkan, minggu depan ya saya bicara tentang itu. Sifat penduga, terus misalkan tentang distribusi penduga untuk melakukan pembentukan statistik baru atau apa, menguji sifat statistik tertentu. Itu simulasinya memang harus banyak. Ulangannya itu, batch-nya itu harus, bahkan kalau kamu baca di paper, bisa sampai 1000 kali, bisa sampai 10.000 kali. Tapi kalau yang di contoh kalian ini, sementara saya nggak mengharuskan segitu banyaknya. Makanya di situ saya cuman ya sekian ulangan. Tapi kalau mau beneran wong ini loh simulasi ya kan. Simulasi kan bisa sebetulnya kalau anumu bener, algoritmamu bener, kamu mau ulang berapapun kan bisa dapat aja hasilnya. Baik. Lalu saya mau nanya, Bu. Saya masih kurang ngerti, Bu, yang A dan B di metode regeneratif itu apa? Makasih. Oh ya, regeneratif. Saya ulang ya. Regeneratif, kalau A-nya ngerti nggak? Kalau ngitung A sendiri yang luas tadi sudah paham belum? Iya, paham, Bu. Jadi A-nya sama kok dengan yang sebelumnya, ya. Jadi saya ke sini lagi deh. Hilang, nggak bisa. Oke, kelihatan ya? Sudah terlihat di kalian? Sudah, Bu. Nah, kenapa sih ini? Oh, gitu. Jadi ini ya di dalam regeneratif, saya balik ke sini deh. Nah, ini kok nggak bisa saya hilang ya? Oh, ini bisa. Coretan saya ini, oke, sementara gini dulu. Di dalam regeneratif, ya, walaupun beda cara membagi, nggak hanya regeneratif, replikasi maupun yang subinterval itu tadi, yang menghitung A ini sebetulnya sama caranya. Ya, menghitung A itu adalah menghitung luasan di bawah ini loh, yang anak tangga seperti anak tangga itu. Caranya ya kamu kalau di geometri kan ini seolah-olah ada balok-balok ini kan. Nah, jadi ini tingginya berapa, lebarnya berapa, tinggi berapa kali lebar, terus ditambah, gitu ya. Nah, kalau A-nya nggak masalah. B itu durasi. Jadi dalam satu batch, satu kelompok di kelompok pertama itu butuh waktu berapa lama? Ya saya kok nggak punya gambar yang bersih ya. Sebentar saya bersihkan dulu. Tunggu sebentar. Oh ini apa? Mengganggu ini gambarnya. Oke, saya punya gambar bersihnya. Oh, gue ngerti. B itu adalah interval waktu. Jadi kalau di sini misalkan kamu sudah hitung A-nya, ya, sudah hitung A itu sudah luas-luas tadi. Nah, itu hitungannya, ya. Jadi di sini B itu mulai sini kan ada, saya warm up periodnya berapa tadi ceritanya? Misalkan saya pakai 4 ini ya, 1, 2, 3, 4. Ini 4 warm up-nya. Berarti kan ini batch pertama dimulai dari T4
T4 sampai berapa ini? 13. Jadi 4 sampai 13 berarti B1 kurangnya 9. Ya. B1 dan 13 kurang 4. Tuh. Oh. Yang kedua, mulai berapa? 13 sampai 18. Ya toh? Berarti Iya, Bu. B2 18 dikurangi 13 dan seterusnya. Ya. Oh, baik, Bu. Kalau contoh yang replikasi sama subinterval sama terus 6 gitu. Kalau yang ini enggak. Oke. Sudah terjawab ya? Iya, sudah, Bu. Ada lagi? Boleh nanya sekali lagi nggak, Bu? Bagian yang transient period di metode regeneratif tuh berarti kalau sistemnya kosong ya, Bu? Itu pasti ada minimalnya. Ya, misalkan kita buat minimal sekian T gitu ya. T10 itu minimal. Tapi ketika di 10 itu belum ada apa-apa, belum ada pekerjaan sama sekali, ya ditunggu sampai ada pekerjaan pertama. Tapi bisa jadi sebelum 10 itu sudah ada pekerjaan pertama. Ya, jadi ilustrasi ya, untuk memastikan. Jadi ini saya katakan, ini. Ya, ini 0. Minimalnya 10 misalkan. Ada 2 kasus. Kasus yang pertama ini di 0 sampai 10 ini masih kosong terus. Adanya baru di 12 itu. Di 12 baru ada 1. Ya, anggap saja ini semua jadi transient sudah. Transient. Oh. Salahnya baru di sini. Baik, Bu. Kasus yang kedua, misalkan minimalnya 10. Tapi bisa jadi ya dia di sini sudah ada pekerjaan gitu. Ya sudah ada 1, sudah ada 2, sudah ada ya terpaksa ya mundur lagi sampai ketemu pertama kali nanti misalkan di sini masih belum 0, 0-nya di sini ya ketemu 1-nya baru di sini di 13 gitu misalkan. Baru di sini. Pokoknya transient itu harus bisa jadi diperpanjang gara-gara kita ketemu pekerjaan pertamanya di waktu yang lebih. Pokoknya ada gunung pertama ya? Pokoknya ada pertama kali pekerjaan. Baik, Bu. Suaranya kejitung. Oke, sudah ada lagi? Sudah, Bu. Makasih, Bu. Dan sayangnya saya tidak meminta kalian mengerjakan yang regeneratif ini. Iya, Bu. Belum ada tantangan ke sana. Ya, saya masih minta kalian mencoba yang subinterval dan replikasi. Sudah ya. Mengerjakannya saya tidak mengharuskan dengan Excel. Kalau ada yang bisa dengan yang lainnya silahkan. Ya, tapi paling enggak ditulis konsepnya, caranya seperti apa. Jangan hanya hasilnya saja yang ditampilkan. Oke. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Nanti. Iya, Bu. Pak Irsad. Iya, Bu. Bu mau menanyakan yang untuk metode yang regeneratif itu kan dihitung ulangan atau pengamatannya itu setelah saat pertama kali naik ya, Bu, setelah 0. Nah, kalau semisal dari setelah naik itu dia langsung turun lagi, Bu. Jadi misalkan dari 0, 1, terus 0 lagi, itu tetap kehitung sebagai... Tetap dihitung. Jadi di saat itu dia hanya punya singkat ya. Nah, durasinya singkat. Gitu. Berarti cuma 1, A-nya juga 1 akhirnya jatuhnya. Misalkan semenit aja ya. Semenit terus kosong lagi. Berarti durasinya cuma singkat aja. Jadi apapun prosesnya, pokoknya habis naik terus kosong, itu satu batch. Jadi batch berikutnya dimulai lagi ketika sudah ada naik 1 lagi. Dan Ibu, terima kasih. Sesingkat apapun bisa dibuat 1 lagi. Sudah, kalau sudah, silakan. Pekerjaannya masih minggu depan kok, jadi masih punya banyak waktu. Boleh nanya terakhir, Bu? Silakan, Zaki dong. Oh, iya, Bu. Ya. Mau nanya, Bu, untuk regeneratif itu apa hanya bisa diterapkan di sistem antrian atau di lainnya juga bisa, Bu? Itu ya, pertanyaan yang bagus. Memang di regeneratif ini, kenapa saya belum kasih? Karena memang di sistem antrian dia munculnya. Jadi kalau yang sistem sediaan dan lain-lain, mereka nggak applicable, tidak bisa diterapkan di sana. Karena konsep pekerjaan naik dan seterusnya itu tadi hanya ada siklus-siklusnya di antrian. Nah, kalau sediaan kan enggak. Nah, kalian bisa lihat situ pola. Oke, kalau yang 2 tadi bisa. Nah,
replikasi sama seperti apa disediaan masih bisa. Itu pun sediaannya ya masih sederhana. Nah ya, silakan dikerjakan lah itu tugasnya. Saya akhiri dulu. Kalau sudah saya convert, saya posting di videonya nanti. Oke, hasil kuliah kita. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.